Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustamul Arifin dari kelas Hukum Ekonomi Syariah D. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, mata kuliah Filsafat dan Hukum Islam. Video ini bertema kehidupan sehari-hari yang Islami dengan judul tiga kewajiban bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini kita hidup dalam situasi pandemi virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 yang telah menyebar di 216 negara. Pada tanggal 5 Juni 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO merilis data bahwa telah lebih dari 6 juta orang terkonfirmasi virus corona yang mengakibatkan 393.648 dinyatakan meninggal dunia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia menyampaikan bahwa data di Indonesia sebanyak 29.521 orang terkonfirmasi virus corona dan juga 9.440 alhamdulillahnya dinyatakan sembuh dan juga 177 meninggal dunia. Ini berdasarkan data pada tanggal 5 Juni 2020. Dalam rangka menghadapi virus corona, banyak negara yang telah memberlakukannya lockdown dan di beberapa kota di tanah air diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB. Lalu saat ini ada kebijakan baru tentang new normal atau kenormalan baru di beberapa kota tertentu. Meskipun banyak daerah di Indonesia yang masih termasuk dalam kawasan zona merah, zona hitam, dan lain sebagainya. Apa sih new normal? New normal adalah tatanan kehidupan baru dalam melaksanakan kegiatan masyarakat produktif di tengah pandemi corona ini. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwasanya ketika virus corona datang ke Indonesia, banyak hal-hal yang dilarang pemerintah dan kita itu harus mematuhinya. Ya, diantaranya masjid-masjid ditutup, pasar-pasar ditutup, pokoknya semuanya dianjurkan untuk berdiam diri di rumah. Ini realistis yang mesti menjadi perhatian kita semua. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini? Juga bagaimana cara kita melakukan kehidupan sehari-hari yang secara islami dalam masa pandemi ini. Islam mengajarkan beragama yang sejati, yaitu beragama yang membahagiakan, bukan yang memberat-beratkan, bukan pula yang menimbulkan kecemasan, kepanikan, ketakutan, bukan pula yang meremeh-remehkan atau menganggap sepele pandemi ini. Apalagi beragama yang menimbulkan madarat atau mafsadat yang berdampak luas, mengancam kesehatan dan nyawa manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yaitu yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan kalian mempersulit. Juga terdapat dalam hadis lain yaitu la diroro wala dororo, la dororo wala diroro, yang artinya tidak bolehlah berbuat yang membahayakan terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Cara berislam kita yang membahagiakan ini sejatinya mengikuti teladan baik kita yang merupakan teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Nah, lalu bagaimana cara kita berkehidupan sehari-hari yang islami dalam menghadapi situasi pandemi ini yang membahagiakan diri kita sendiri maupun membahagiakan diri orang lain? Dalam tatanan praktisnya, beragama yang membahagiakan dalam konteks ini dalam situasi pandemi COVID-19 adalah dengan melaksanakan 3 kewajiban. Kewajiban pertama yaitu adalah ikhtiar. Berdasarkan dalam surat Quran Al-Isra ayat 19 dan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Berusaha maksimal dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, termasuk dalam kerangka new normal. Ikhtiar dilakukan dengan cara ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar zahir adalah dengan cara mematuhi kebijakan pemerintah seperti PSBB dan melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, protokol kesehatan ini mencakup social distancing, menghindari kerumunan massa, dan physical distancing, jaga jarak fisik antar sesama.
terutama di tempat keramaian seperti di mall, di pasar, dan lain sebagainya. Lalu dengan melakukan pola kehidupan sehat dan bersih seperti mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer ketika kita berpergian keluar rumah. Nah, selanjutnya yaitu ada ikhtiar batin. Ikhtiar batin dengan cara beribadah khusus atau tertentu. Yang dimaksudkan dengan beribadah khusus tertentu ini ada sebagai wasilah untuk keselamatan dari COVID-19 ini. Antara lain dengan cara istighosah, membaca sholawat ibil qulub, membaca syair di khamsatun, serta menyembelih kambing atau sapi untuk disedekahkan dengan tata cara tertentu. Sebagaimana ini adalah ijazah dari Kiai Haji Abdul Hanan Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagian Kediri, pondoknya Afif. Nah, mematuhi PSBB dan melaksanakan protokol kesehatan ini adalah sebagai bentuk ikhtiar yang menghadapi pandemi ini karena mengandung kemaslahatan, maka hal ini akan menjadi wajib. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban kedua, yaitu dengan cara wajib tawakal berdasarkan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan cara beribadah sepenuh hati kepada Allah Ta'ala, menyerahkan segala ikhtiar kita dan hasilnya qada dan qadarnya. Nah, mengenai tawakal ini Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya yaitu Kitab Tanwirul Qulub menjelaskan bahwa tawakal adalah seseorang menghempaskan badannya beribadah kepada Tuhan dan menggantungkan hati kepada rubiah pemeliharanya dan merasa tentram kepada sesuatu yang ada padanya. Sehingga jika diberi sesuatu yang diharapkan, maka ia bersyukur. Tetapi jika ia terhalang dari tidak diberi sesuatu yang diharapkan, maka ia akan bersabar. Selanjutnya yaitu kewajiban ketiga. Nah, kewajiban ketiga ini yaitu kita harus berusaha optimisme atau penuh harap. Setelah kita telah melaksanakan berikhtiar dan juga bertawakal, bahwasanya ikhtiar kita akan mencapai hasil yang diharapkan. Imam Ghazali telah mendefinisikan optimisme dalam kitab Al-Ihya juz 4, yaitu optimisme yang biasa disebut dengan ar-roja dalam bahasa Arab adalah tentramnya hati, tidak panik menanti sesuatu yang disenangi. Tetapi sesuatu yang disenangi itu butuh sebab atau ikhtiar. Jika penantian untuk keberhasilan ikhtiar yang dilakukan secara maksimal, maka itulah optimisme sejatinya. Maksudnya optimisme sejati adalah sikap penuh harap yang benar bila mana seseorang tidak panik saat usaha mencapai sesuatu yang diharapkan dengan memenuhi berbagai ikhtiar dengan semaksimal mungkin. Nah, setelah kita menjelaskan 3 kewajiban tadi, yaitu cara kita berislam dengan membahagiakan diri kita sendiri dan diri orang lain, tentu kewajiban itu mesti dibungkus pula dengan kewajiban bersabar. Karena berbuat sabar itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dilakukan dalam semua aspek, baik terkait sesuatu yang tidak disenangi atau tidak diharapkan, atau pula sesuatu yang disenangi dan juga diharapkan. Nah, maka dari itu mari kita lakukan 3 kewajiban tadi sebagaimana bentuk dari cara kita membahagiakan diri kita sendiri dan juga membahagiakan orang lain. Juga dalam 3 kewajiban tadi otomatis kita dapat berkehidupan sehari-hari yang islami. Karena 3 kewajiban tadi yaitu ikhtiar, tawakal, dan juga optimisme yang juga disertai kesabaran itu untuk kemaslahatan kita bersama agar selamat dari virus corona ini. Semoga kita terselamatkan dari virus corona ini dan juga selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga pandemi ini akan segera berakhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.